Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Agustin dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Histologi Organolepticus Wistar yang terinfeksi salmonella typhi terhadap pemberian vaksin buah cancer pentingnya cara buah. Selanjutnya masuk pendahuluan, yaitu salmonella typhi adalah bakteri gram negatif berbentuk batak yang dilengkapi dengan flagel peribrik bersifat anaerob, fakultatif, tidak mempunyai spora. Dapat menginfeksi manusia melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Infeksi salmonella typhi menyebabkan penyakit tipes yang ditandai dengan demam tinggi dan diare. Demam tifoid adalah penyakit serius pada sistem imunoendotelial, saluran empedu dan kantong empedu. Infeksi tifoid terjadi di usus halus, terutama daerah deltoidal. Gejala demam tifoid antara lain kehilangan nafsu makan, nyeri otot, sakit kepala, batuk, bradykardia, detak jantung cepat dan sembelit. Kerusakan jaringan organ hati yang disebabkan oleh obat dapat bersifat permanen, yaitu nekrosis, dapat diperbaiki ke bentuk awal yang normal. Tanaman buah cancer mengandung banyak zat antioksidan seperti treponoid, tannin, saponin, dan flavonoid. Tujuan dari senyawa antioksidan untuk melindungi sel hati dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dengan flavonoid sebagai senyawa aktif yang dominan. Satu metode penelitian yaitu menggunakan penelitian eksperimental. Terdapat dua kelompok. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak diberi perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelas eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Selanjutnya hasil sampel penelitian ini menggunakan tikus wistar atau Ganodermatopus dengan berat badan 150 sampai 180 gram dengan jenis kelamin jantan dan dalam kondisi sehat. Tikus wistar yang digunakan sebanyak 23 ekor dan dibagi menjadi 5 kelompok. Selanjutnya masuk ke alat bahan, yang itu pertama alat yang digunakan untuk SOP laboratorium biomat, yaitu menggunakan mikroskop, respon steril, pinset, pisau bedah, baki parafin, pentul, kaset, objek gelas, deck glass, open, water bath, labeling, sikrotom, pisau mikrotom, beker gelas 250 ml, cut plate, dan staining jar, dan disposable sirit 1 ml. Selanjutnya bahan yang digunakan menurut SOP laboratorium biomat yaitu ada injeksi ketamin, pakan tikus, bakar formalin 10%, alkohol 70%, 80%, dan 96%, etanol 1 dan 2, silom 1, silom 2, lithium atau burik, aquabase, hematoxylin eosin, endalan, parafin 1 dan parafin 2. Selanjutnya masuk ke prosedur atau alur penelitian, yaitu pertama persiapan hewan uji coba, di mana sebelum perlakuan hewan tikus wistar diaklimatasi selama 7 hari, sesuaikan diri terhadap lingkungan baru sambil diberi makan dan minum antibiotikum. Selanjutnya masuk ke pembedahan hati tikus. Yang pertama, ketamin 1% dimasukkan ke dalam sirkuit 1 cc. Tikus wistar diinjeksi ketamin 1% pada bagian paha dengan dosis 0,2 ml. Setelah tikus pingsan dilakukan pembedahan dan tikus wistar diletakkan di baki parafin. Kemudian keempat kaki tikus ditusuk menggunakan jarum pentul untuk mencegah pergerakan pada saat pembedahan. Kemudian tikus wistar dibedah menggunakan pisau bedah mulai dari bagian perut bawah hingga bagian dada. Kemudian ambil dan pisahkan organ hati tikus wistar dan masukkan ke dalam kaset yang telah diberi label. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah diberi formalin 10% selama 12-24 jam untuk pembuatan preparat. Selanjutnya masuk ke pembuatan preparat histologi. Yang pertama itu labeling sampel dilakukan secara berurutan, kemudian grossing yaitu memotong kulit secara vertikal dimulai dari kulit hingga dermis, lalu dimasukkan ke dalam kaset. Dilakukan tahap fiksasi yaitu memasukkan organ hati ke dalam NBS 10% selama 12 jam bertujuan untuk mempertahankan jaringan seperti dalam keadaan hidup. Selanjutnya masuk ke tahap processing. Yang pertama ada dehidrasi menggunakan alkohol 70%, 80%, dan 96%, etanol 1, etanol 2, dan silom 1. Pada setiap tahapan waktu perendamannya selama 30 menit. Selanjutnya masuk ke clearing atau pembendingan, yaitu silom 1 selama 27 menit, silom 2 selama 30 menit, dan terakhir itu parafin cair 1 selama 30 menit, dan parafin 2 direndam selama 1 malam. Selanjutnya masuk ke tahap blocking. Yang pertama parafin cair dituangkan ke dalam gas mold hingga volume yang mencukupi. Kemudian jaringan diposisikan sesuai yang diinginkan. Dasar base mold didinginkan agar posisi jaringan tetap stabil. Base mold kemudian ditutup dengan kaset jaringan. Yang terakhir parafin kemudian dituangkan hingga mencapai batas maksimal base mold dan blok parafin didinginkan hingga memerah sempurna. Masuk ke tahap cutting, yaitu blok didinginkan di atas outlet.
screening kasar dilakukan menggunakan meteoron dengan ketebalan 10 mikrometer, lalu blok kembali didinginkan, dan itu pemotongan halus menggunakan meteoron dengan ketebalan 4 mikrometer. Kemudian sebagian pita parafin yang telah dipotong diletakkan pada water bath berisi air dingin untuk merapikan pita yang melipat. Selanjutnya pita tersebut diambil dengan objek gelas yang telah diberi label, kemudian dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius dan dibiarkan selama 10 sampai 20 detik hingga pita parafin rapi. Nanti pita parafin diangkat menggunakan objek gelas lalu dikeringkan di udara. Lalu objek gelas yang telah dikering dipanaskan pada hot plate. Selanjutnya memasuki tahap pewarnaan preparat histologi menurut SOP laboratorium Biopark. Yang pertama, masukkan preparat ke dalam silo selama 10 menit, kemudian celupkan preparat ke dalam etanol 10 celup, letakkan ke dalam alkohol bertingkat yaitu 96%, 80%, dan 70%, lalu kemudian dicuci dengan air mengalir, lalu preparat dimasukkan ke dalam pewarnaan hemaktosis selama 5 menit, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dicelupkan ke dalam larutan lithium atau brewing, cuci dengan air mengalir, kemudian preparat dicelupkan ke dalam larutan eosin sebanyak 10 celup, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dimasukkan kembali ke dalam larutan dengan urutan yang berbeda yaitu 70%, 80%, dan 96%. Kemudian preparat dicelupkan ke dalam etanol sebanyak 10 celup, lalu keringkan di udara, lalu kemudian preparat dimasukkan ke dalam silo, lalu kemudian preparat diberikan entelan dan kemudian ditutup dengan gelas, lalu preparat jaringan siap dibaca di bawah mikroskop. Masuk ke analisis data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai gambaran histologi pada tikus setelah induksi dan setelah pemberian perasan buah kapsul pada organ hati. Masuk ke hasil yaitu berdasarkan studi lidah secara kualitatif terhadap tikus besar yang telah diinduksi dengan bakteri Salmonella typhi, didapatkan hasil positif yang terbentuknya agglutinasi pada minggu kedua. Dengan kelompok 1 terbentuk tikus 1/80, kelompok 2 terbentuk tikus 1/160, dan kelompok 3 terbentuk tikus 1/320. Dan akhirnya berdasarkan hasil uji lidah pengamatan pemberian perasan buah kapsul terhadap tikus yang terinfeksi Salmonella typhi didapatkan hasil negatif yang dimana tidak terbentuk agglutinasi di hari ke-25. Kontrol positif didapatkan skor 1 yaitu kerusakan degenerasi parenchymatosa, P2, P3, P4 yaitu didapatkan skor 1 yaitu degenerasi parenchymatosa. Dan hasil scoring penilaian gambaran preparat histopatologi organ hati tikus wistar dengan perlakuan kontrol negatif, kontrol positif, dan pemberian perasan buah kapsul dengan konsentrasi 3%, 7%, dan 31% selama 25 hari. Dan pada P0 organ hati memiliki rata-rata skornya 0, di mana tidak terjadi kerusakan. Pada P1 itu memiliki rata-rata skor 1 yang menunjukkan adanya kerusakan degenerasi parenchymatosa. Pada P2 memiliki rata-rata skornya 0,8 menunjukkan sedikit menurun tingkat kerusakan hati. Sedangkan pada P3 dan P4 yaitu rata-rata skornya 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian perasan buah kapsul terutama pada konsentrasi 7% dan 31% mampu menurunkan tingkat kerusakan hati. Gambar pengamatan preparat histopatologi organ hati tikus wistar pada pemberian perasan buah kapsul dengan konsentrasi 3%, 7%, dan 31% dapat dilihat pada gambar yang dipresentasikan. Pada preparat histologi organ hati pada P0 menunjukkan hasil histologi yang normal, tidak ada kerusakan, hepatosit tersusun rapi dengan inti sel yang jelas dan tidak terlihat adanya pembengkakan atau vakuolisasi. Sinoseit hati juga terlihat jelas di antara hepatosit tanpa adanya penyempitan maupun pendarahan. Sedangkan pada P1, P2, P3, dan P4 terjadi kerusakan degenerasi parenchymatosa, di mana gambaran kerusakan inti yang relatif sama ditandai dengan inti sel yang masih jelas namun mengalami perubahan pembengkakan sitoplasma inti lebih sama. Dan dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa perasan buah kapsul lebih efektif untuk penyembuhan penyakit demam tifoid, tetapi tidak efektif dalam penyembuhan kerusakan pada organ hati karena memiliki skor kerusakan yang sama. Penelitian dapat disimpulkan bahwa infeksi Salmonella typhi pada tikus wistar menimbulkan kerusakan hati berupa degenerasi parenchymatosa ringan. Pemberian perasan